Selamat datang di Berkelana. Berkelana ini adalah segmen berpetualang dalam hutan wawasan melalui review buku. Jadi kali ini review bukunya adalah sesuatu hal yang mungkin kalian udah sering banget sadari, tapi menurut kalian ini ada sesuatu hal yang ini tuh musuh. Tapi dari buku ini aku belajar bahwa ini tuh bukan musuh. Ini adalah teman. Siapakah itu? Insecurity. Ini buku dari Alfi Syahrin, penulis terkenal yang dimana udah 800k. Jadi beliau menulis self healing. Totalnya sih ada 4 sekarang. Salah satunya yang pertama insecurity, yang kedua loneliness, overthinker, sama sorry to my younger self. Itu bisa dibaca, ada di Gramedia, di ketika di rumah kalian. Dan satu lagi sahabatnya yaitu ini Ardi Muhammad, What's Wrong About Your Life. Kalau nggak salah dia juga menulis juga tentang self healing juga yang lainnya, bukunya mirip seperti ini juga. Dibaca untuk mengawali tahun baru ini. Aku rasa kita harus memulai suatu habit yang gak cuman berimpact untuk cuman 1-2 kali, kalau bisa terus-terusan. Karena setelah yang aku pelajarin, membaca buku itu mungkin banyak yang bilang baca buku emang dipraktekin, baca buku males, capek, ngantuk, mahal bahkan. Padahal aku udah pernah spill di Instagram aku bahwa baca buku itu murah, mudah, asalkan kita mau usaha sih. Kecuali kalau misalkan kita baca buku untuk literasi, mendapatkan sarjana atau diploma, ya oke, itu untuk ke perpus, terus mencari buku dan segala macam, dan itu susah gitu. Tapi kalau membaca buku yang menurut aku itu sesuatu hal yang kalian suka aja, sesuatu hal yang kalian nemu, itu bermanfaat di Instagram nih, scroll terus menemukan, terus pengen membaca buku, itu boleh banget. Itu nggak harus membeli buku ini, bisa juga baca di digital. Bahkan kalau misalkan kamu mau niat lagi, perpus-perpus yang kece, keren, estetik, itu banyak banget berseliweran. Jadi silahkan datengin please, karena menurut aku emang udah krisis banget Indonesia membaca ini. Karena kenapa sih membaca itu menurut aku adalah sesuatu hal jendela, kayak portal gitu, dimana kalau misalkan kita melihat di Instagram sekarang atau mungkin beberapa video, semuanya ya kalau ada positif bagus, tapi tidak membaca secara utuh gitu. Kan ini juga dikurasi gitu, walaupun mungkin kalau video juga ada editornya ya, tapi ini lebih dikurasi, terus percetakan juga publishing juga. Sebelum kita mereview lebih jauh, kita harus tahu dulu insecurity itu apa sih. Kalau dari KBBI itu sendiri, insecurity dan insecure itu berbeda. Kalau insecurity itu adalah sebuah perasaan atau suatu kondisi di mana kamu tuh nggak mampu, sehingga menyebabkan seseorang itu menjadi insecure. Insecure itu sifat yang jadinya gelisah, kemudian dia jadi tidak aman, nggak kuat, kayak keadaan psikologis yang bikin kita tuh jadi nggak percaya diri. Nah, dari itu semua, kira-kira insecure itu sebenarnya harus diobati atau enggak sih? Atau harus dijauhi? Dan kita mulai dari buku pertama ini. Balik ke buku ini, di insecurity ini ada banyak bab spesifik yang ngebahas tentang insecure kamu, dari mulai fisik yang kurang menarik, masa depan, pencapaian orang-orang di luar sana yang aku nggak ngerti mereka pakai kagum bensin atau mereka tuh punya power kayak di Harry Potter nggak sih? Kalian curiga nggak sih? Enggak, pokoknya intinya buku insecurity itu banyak banget. Kamu tuh perlu banget untuk membaca buku ini karena sangat spesifik, mendetail. Salah satunya dari 2 buku yang akan aku bahas hari ini, aku akan membuat 5 pesan tentang buku ini. Kalau pesan pertama, mungkin yang pertama dari fisik. Kita mikir kayak, aku insecure kak, badan aku gendut, kulit aku hitam, atau aku kurus, krempeng, aku nggak modeling, aku nggak jago makeup, banyak banget fisik. Tapi kamu suka lupa itu standar society money gitu. Maksudnya emang kalau misalkan kamu jelek, kamu segala macam itu menentukan rezeki kamu, masa depan kamu, surga kamu.
kadang enggak. Jelas setiap orang tuh unik, setiap orang itu pasti punya kayak kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Kelebihannya oke, kita jadiin sebagai bahan bakar. Tapi kalau kekurangan ya udah. Tapi kekurangannya kalau negatif, oke, kita harus berubah dan perbaiki menjadi lebih baik. Tapi kalau misal kekurangannya yang masih menurut aku, kadang kita yang suka salah naruh gitu. Standar society, orang yang cewek cantik tuh harus apa sih? Ya putih. Guys, tolong, kita harus ubah mindset itu menjadi standar kita sendiri. Kita buat cantik itu adalah rajin sholat, selalu wudhu, baca doa kemana-mana, terus tilawah. Tuh, kita harus bikin standar society baru. Jadi jangan mau ngikutin standar society kebanyakan orang, mayoritas. Karena itu mayoritas, bukan berarti itu benar. Jadi kita harus mengubah mindset itu. Yang kedua, setelah kita sudah membuat standar, terus kita melihat orang lain, emang ya bener-bener ya ngeliat orang lain, ternyata mereka sukses aja gitu, kayak mereka cantik dan mereka sukses, kayaknya bener deh cantik deh. Terus membuat sebuah pemikiran di otak kalian, please jangan percaya, karena you against you, you versus you, yesterday you and right now you, and nanti selanjutnya you. Jadi kita tuh cuma berpacu pada diri kita sendiri. Gak perlu kita melihat kayak mereka lebih baik atau mereka tuh gak ngasih tahu aja struggle yang sama kayak kita sekarang. Mungkin mereka sukses karena ternyata mereka mengurangi main misalkan dimana setiap dia harusnya bisa main sama teman-temannya atau dia bisa melakukan hobinya dan segala macam, tapi dia benar-benar belajar dan fokus di situ. Kan kita nggak pernah tahu, dia juga kesusahan, dia nggak punya teman, kita nggak pernah tahu. Jadi please stop, kita normalisasi untuk you against you, not you and her, you and him, no, please. Terus berlanjut ke buku kedua. Oke, lanjut ke buku kedua, yaitu buku Ardi Muhammad, What's Wrong About Your Life. Setelah kamu berpikir bahwa insecurity kayak gampang deh untuk dimusnahin. Stop, balik ke judul buku ini. Insecurity is my middle name, and always on you. Ini akan selalu ada di kamu. Jadi mau sejauh apapun kamu melangkah, insecurity itu adalah sebuah sinyal di mana kamu harus berubah menjadi lebih baik. Insecurity itu kamu sadar akan kekurangan kamu atau sesuatu hal yang tidak bikin kamu mengenakan. Itu pilihannya cuma dua, di mana kamu harus menerima. Misalkan contoh laki-laki perempuan, kamu menerima kamu laki-laki. Gimana caranya supaya menjadi laki-laki yang lebih bermanfaat. Perempuan juga bukan berarti kayak aku pengen jadi laki-laki nih, si perempuan kayak gitu tuh. Jadi hati-hati. Jadi kita harus mengubah insecurity itu jadi bahan bakar. Kita nggak perlu menjadi hebat untuk menjadi berguna, please. Jadi insecurity is my middle name, dimana kamu harus berteman sama dia, bukan mengubah dia menjadi musuh. Oke, setelah dari insecurity itu kamu akan mulai bertanya-tanya, oke kak, kita udah ngubah standar, kita udah you versus you, tapi kak please, berarti sebenarnya kita harus ada lagi nih di sini, cukup banyak lagi nih, kayak you think you should be happy, you think you should banyak lagi nih selain insecurity tadi. Ternyata kamu mulai berpikir kamu harus mewujudin impian kamu dong gitu. Terus kamu harus menjadi melupakan masa lalu dan segala macam, dan ini dibahas di sini. 3 pesan lainnya dari sini. Yang pertama, you think you should make your dream come true. Oke, kita semua punya mimpi. Kita semua merasa mimpi itu ada sesuatu hal yang baik menurut kita. Tapi kenapa ya kok nggak kecapai-capai gitu? Kenapa ya kok susah banget apa segala macam gitu? Kita akhirnya dari standar-standar gitu kita mulai stres, kita nggak bisa, kita kecewa lagi dan lagi gitu. Tapi coba deh dipikir, beneran itu mimpi bakal bisa mengubah kamu jadi lebih baik? Beneran itu mimpi yang benar-benar kamu inginkan? Kalau mimpinya cuma sampai di dunia, you are wrong. Karena
mimpi sebaik-baiknya mimpi, misalkan kamu udah meninggal, at the end mimpi kamu sebenarnya adalah mengambil bekal sebanyak-banyaknya di dunia kan, dan kamu menyesal saat itu, dan saat penyesalan itu terjadi udah nggak ada lagi kesempatan guys. Jadi coba dipikir-pikir, mimpi kamu tuh bener-beneran mimpi yang emang bakal buat bahwa kamu bahagia, atau itu cuman balik lagi ke standar orang lain, atau balik lagi hanya kesenangan sementara, atau ya banyak lainnya. Ngomong-ngomong masalah senang, di buku ini juga ngebahasin tentang you think you should happy, bahagia. Padahal manusia itu dan dunia didesain ada bahagia dan suka, ada bahagia dan ada sedih. Kalau bahagia terus, ada sesuatu pepatah yang mengatakan sunshine all the time make it desert. Ya logikanya kalau ada matahari setiap hari, setiap detik, pasti bakal jadi padang pasir nggak sih? Sama juga di sini. Kita bahagia mulu, kita jadi lupa untuk bertumbuh. Kita bahagia mulu, kita jadi lupa untuk bersyukur. Ya kadang suka gitu ya, maksudnya kita suka balik lagi ke Allah di saat kita ngerasa udah sempit, kita nggak punya apa-apa. Pada saat bahagia kita tuh lupa. Nah ini dia, Allah tuh sebenarnya baik, membuat kita antara suka dan duka supaya kita selalu ingat, supaya kita standarnya tuh bukan bahagia, karena ya itu cetek banget deh bahagia dan sedih. Walaupun kadang aku suka lupa balik lagi, tapi oke, pesan keempat yaitu you think you should forgetting the past. Di luar buku ini, tapi aku meyakini bahwa apa yang terjadi dalam hidupku, mau itu baik, senang, apapun, aku merasa aku gak perlu untuk menyesal. Karena layaknya puzzle, pemandangan indah, lukisan indah itu kan tersusun dari potongan-potongan yang gak jelas bentuknya, yang jelek gitu. Tapi kalau digabungin tuh mereka semua menjadi indah. Sama kayak aku sekarang. Coba kalau misalkan aku menghilangkan salah satu hal life, kayak aku punya mesin waktu terus aku pengen mengubah salah satu itu, menurut aku bukanlah aku tanpa mereka. Jadi I love myself. Jadi ya itulah, ini salah satu di buku ini juga dia bercerita bahwa kita merasa sedih terhadap kenangan yang mungkin menyedihkan di hidup kita, tapi bukan berarti untuk dibuang begitu aja. Semua hal itu pasti ada pesan dan hikmahnya, tapi bukan berarti juga kamu larut di situ. Logikanya kayak ada sebuah luka, jika terus-terusan kamu sentuh, kering nggak tuh luka? Enggak, basah lagi. Jadi ambil hikmahnya, udah, itu bukan berarti untuk ditengok-tengok lagi. Sama kayaknya juga kayak misalkan kendaraan, buat apa sih ada kaca spion? Karena sebenarnya kaca spion itu buat melihat di belakang tuh suatu pelajaran gitu. Jangan, ini logikanya ya, bukan berarti di belakang berarti mobil belakang kita adalah pelajaran buat kita, enggak. Ini kayak secara klise gitu, setiap hal itu pasti ada kaitannya terhadap past gitu. Jadi intinya itu. Terus dari yang keempat yaitu tentang you think you should follow your heart. Kayak kak, ya udah deh kalau gitu aku ikutin intuisi aku aja gitu. Aku kayaknya punya feeling yang kuat deh. Terus kamu dengan mentah-mentahnya ngikutin hati kamu. Oh yes. Hati kamu tuh penuh dengan perasaan. Hati kamu itu ya seperti dalam salah satu ayat, dimana manusia itu imannya naik turun gitu. Dimana manusia itu emang pada kodratnya itu pasti mungkin ada yang salah, pas segala macam, makanya disebut makhluk sempurna, karena dari berbagai macam hal yang absurd dan perjuangan itu manusia bisa balik lagi ke Allah, karena mereka punya usaha yang sangat besar gitu. Basically dalam membuat sebuah keputusan ada dua faktor yang sangat mempengaruhi kamu. Yang pertama itu pengalaman, dan yang kedua itu adalah pengetahuan. Kenapa? Karena pengalaman itu logikanya, misalkan kamu waktu kecil kamu belajar jalan pakai kaki satu jatuh, dan kaki kanan kiri jatuh segala macam, kamu belajar ya udah jalan itu kakinya dua-duanya kayak gitu. Itu pengalaman, karena kamu jatuh fail akhirnya membentuk suatu pemahaman baru, oh ternyata yang benar kayak gini. Dan yang kedua pengetahuan. Pengetahuan itu berarti kamu dapat dari buku, dari tontonan, dari apa yang kamu baca dan segala macam.
itu menjadi sebuah pengetahuan kamu. Dan itu lagi-lagi harus dilihat dulu pengetahuannya valid apa enggak, pengetahuan itu sumber dari mana, karena ini akan membentuk kamu ini bener apa enggak gitu. Dan satu lagi, pengalaman itu subjektif, hati-hati, dan itu terbatas. Makanya kita butuh pengetahuan, karena pengetahuan itu logikanya kalau kita membaca buku, kita nggak perlu nyemplung jatuh ke jurang, karena kalau di buku udah tahu jurangnya itu bentuknya kayak apa. Sama juga dengan halnya pengetahuan. Misalkan kita mau naik motor, kita nggak perlu kecelakaan dulu kan kalau tahu. Kita nggak perlu kecelakaan dulu kan kalau kita mau tahu kalau kecelakaan itu sakit, makanya kita harus hati-hati. Sama halnya seperti itu. Jadi please banget, hati itu bukan sebagai patokan atau guidance, tapi satu-satunya ya, yang harus kita pakai adalah akal. Ya, demikianlah review singkat dari 2 buku ini. Dan misalkan udah nyampe tahap ini ternyata kalau aku masih I hate myself, baca aja nih buku guys. Ya balik lagi bahwa insecurity itu jangan sampai ngebuat kamu berhenti. Terus kalau misalkan insecurity itu bukan berarti hal yang perlu kamu takutin, tapi dihadapin dengan pengetahuan. Balik lagi. Terus juga please banget, misalkan kamu udah ngerasa juga kayak tapi aku udah kebanyakan salah, aku udah kebanyakan kurang segala macam, kayaknya aku nggak pantas deh untuk berubah, aku nggak pantas deh untuk berdoa sama Allah, karena kayak aku kayak nggak pantas. Balik lagi, nggak pantas. Please ya, rahmat Allah itu jauh lebih besar dibandingkan siksanya. Jadi kita harus tetap berharap, mumpung kita masih punya waktu, mumpung kita belum sampai di titik perapasan kita, kiamat dan segala macam. Jadi sekarang udah siap kan memulai hari kamu, tahun baru kamu jadi lebih baik. Please, nggak cuma tahun baru, jangan sampai ini ajang hanya cuma tahun baruan doang, resolusi clear, enggak. Ini tuh progres, hidup itu adalah progres yang terus menerus. Jadi please berkembang bersama, bertumbuh bersama, cari cita-cita yang nggak sebatas dunia aja, akhirat, surga. Sampai ketemu di surga. Saya ingetin ya, ini masih banyak kurangnya. Jadi kalau misalkan kalian punya request, Kak mau review buku ini, boleh banget, silahkan. Insya Allah kalau aku ada bukunya, kita review bareng-bareng. Dan juga buku ini, aku ada cafe buku Instagram. Ini salah satunya juga buku ini. Jadi kalau kalian ada yang mau minjem, boleh DM, komen. Nanti aku kasih ke rumah kalian. Nggak kasih, pinjem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.